I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ranti Fauzia dari kelas 2C angkatan 2022 dengan NPM 2211060115 dari jurusan Pendidikan Biologi. Dan saya sendiri kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sebelumnya, terkait video saya sekarang, saya akan menjelaskan tentang atau menyampaikan sedikit tentang pengenalan dan pengelolaan alat di laboratorium. Peralatan yang dasar digunakan di laboratorium yaitu gelas atau glass for equipment, dan peralatan bukan gelas atau non-glass dan non-glass equipment. Peralatan gelas itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu peralatan gelas dasar, peralatan pengukuran, dan peralatan gelas analisis. Peralatan gelas juga dibagi menjadi 2, yaitu tahan panas ataupun tidak tahan dan tidak tahan terhadap suhu yang terlalu tinggi. Baiklah, kita akan menyimak video selanjutnya. Yang pertama yaitu peralatan gelas dasar. Yang pertama yaitu Erlenmeyer. Siapa sih yang nggak tahu dengan Erlenmeyer? Kayak gini bentuknya. Ini berfungsi untuk digunakan dalam proses titrasi yang menampung larutan yang akan dititrasi dan sebagai tempat mereaksikan bahan kimia. Dan yang kedua yaitu glass beaker. Tempat mereaksikan bahan kimia, membuat larutan, mengukur volume larutan dengan tingkat ketelitian yang tidak terlalu tinggi. Dan yang ketiga yaitu corong gelas. Corong gelas itu seperti ini. Nah, corong gelas ini membantu untuk memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Kayak gitu. Jadi yang keempat yaitu corong. Corong di laboratorium itu bentuknya seperti ini. Itu untuk memisahkan cairan atau yang berasal dari 2 campuran atau lebih yang berbeda berat atau jenisnya. Dalam penggunaannya fungsi contohnya untuk pemisah biasanya ditempatkan pada ring besi yang dipasang pada statif. Dan yang kelima yaitu tabung reaksi. Siapa yang nggak kenal dengan tabung reaksi? Setiap masuk laboratorium pasti kita melihat yang pertama yaitu tabung reaksi, karena ada tuh di meja-meja laboratorium ataupun di rak gitu kan. Tabung reaksi ini berfungsi untuk tempat mereaksikan 2 larutan atau bahan kimia atau lebih, atau sebagai tempat mengembangbiakan mikroba, misalnya pada pengujian penentuan jumlah bakteri. Yang selanjutnya yaitu gelas arloji. Gelas arloji itu bentuknya seperti piring, tapi dia bening, dan itu digunakan untuk sebagai tempat menimba bahan berupa padatan atau pasta. Yang selanjutnya itu kondensor atau pendingin balik. Seperti ini bentuknya. Nah, ini digunakan untuk memanaskan reagen atau proses reflux atau pemanasan dengan pendinginan balik atau kondensor. Dan yang selanjutnya itu labu pemanas atau labu didih. Seperti ini. Nah, ini digunakan untuk memanaskan reagen dengan proses reflux atau pemanasan dengan pendingin balik atau kondensor, seperti yang sebelum dijelaskan tadi. Dan yang selanjutnya itu botol reagen
Botol reagen ini digunakan untuk menampung reagen atau bahan kimia di dalamnya. Dan yang selanjutnya yaitu gelas pengaduk. Digunakan untuk membantu menampung cairan dalam Erlenmeyer atau gelas Becker. Mengaduk padatan dalam pembuatan larutan, membersihkan alat gelas seperti tabung reaksi, Erlenmeyer, dan dengan dilapisi kertas tisu terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya itu pipet tetes. Pipet tetes itu seperti ini bentuknya. Ini gambarnya tuh atasnya ada warna merah tuh. Itu pipet tetes, berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Dan kesimpulannya yaitu pengenalan dan pengelolaan alat di laboratorium ini. Yang pertama yaitu peralatan dasar yang digunakan di laboratorium meliputi peralatan gelas atau glassware equipment, dan peralatan bukan gelas atau non-equipment, dan peralatan pemanas atau heating equipment. Peralatan gelas dibagi menjadi 3 peralatan, yaitu gelas dasar, gelas pengukuran, dan gelas analisis. Berdasarkan ketahanan terhadap panas, peralatan gelas dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu peralatan terhadap panas, dan yang kedua yaitu peralatan yang tidak tahan pada suhu yang terlalu tinggi. Dan yang kedua yaitu inventarisasi. Peralatan laboratorium dapat berupa alat-alat permainan. High fucking